Baik, kembali lagi bertemu dengan saya di pertemuan ke-9 mata kuliah keamanan komputer. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengamankan komunikasi melalui email ya, securing email communication. Nah, seperti biasa, materi kali ini masih menggunakan materi dosen koordinator kita, Pak Hadi Santoso, dan juga bersumber dari iclass.ecouncil.org. Ya. Nah, oke, ini adalah materi berita yang mengantarnya, kita lewati saja. Kemudian modul-modul yang objektifnya ada di sini. Nah, seperti biasa, pertemuan kita kali ini akan dibagi menjadi beberapa flow ya. Jadi nanti akan dipecah menjadi beberapa tahapan ataupun beberapa bagian untuk videonya. Oke, lanjut kita masuk ke flow yang pertama, yakni adalah Introduction to Email Security ya, pendahuluannya, pengantarnya ke keamanan email ya. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat ya, email threat ataupun ancaman-ancaman kepada email dari atau pada tahun di 2011 ya. Nah, yang sebelah kiri ini global spam rate ya. Jadi jumlah spam atau kasus spam secara global persentasenya ya. Jadi dikatakan di sini Italia itu ada pada posisi yang paling atas, diikuti Denmark, Austria, France, dan Switzerland. Kemudian yang tengah ini adalah global virus rate ya. Jadi serangan virus secara global itu yang pertama ada di negara South Africa, Afrika Selatan, kemudian Inggris, kemudian Spain, kemudian Oman dan Switzerland. Kemudian yang ketiga di sebelah kanan sini ada global fish rate ya. Jadi bagaimana serangan phishing secara globalnya yang pertama adalah di South Africa juga, kemudian di Inggris juga, Oman dan Arab, United Arab Emirates ya, Uni Emirat Arab, kemudian di New Zealand yang terakhirnya. Itu di tahun 2011. Kemudian how various email system work ya. Jadi bagaimana secara umum sistem email itu bekerja. Nah, dikatakan di sini, email itu adalah sebuah metode dari pertukaran pesan-pesan digital dari pengirim ke penerima ya, satu atau lebih penerima. Kemudian perusahaan-perusahaan seperti Microsoft, Yahoo, Google, dan seterusnya itu juga memiliki ataupun menawarkan akun-akun email secara gratis. Ya. Seperti yang kita pakai itu sekarang kan banyak Gmail ya, Google Mail, atau masih juga menggunakan Yahoo Mail. Namun di Eropa itu juga ada banyak yang menggunakan Microsoft Mail. Nah, akun-akun email gitu kita bisa akses dari web browser seperti yang biasa kita pakai atau dari sebuah aplikasi khusus ya, standalone yang memang khusus difungsikan untuk manajemen email ya. Misalnya adalah Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, dan lain-lain. Nah, kita kan jarang ya pakai Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, dan lain-lain. Kita langsung biasanya di web browsernya. Nah, cara kerjanya adalah di gambar ini. Misalnya di sini, si pengirim itu melalui email klien di PC-nya dia, itu akan mengirimkan email dan masuk ke email server. Email servernya ini ya, email kliennya. Kemudian baru di internet itu akan dikirimkan ke email server tujuan ya. Kemudian akan dibuka oleh aplikasi klien email yang sama dan baru bisa diakses oleh si penerima. Kemudian email security, keamanannya no email communication is 100% secure ya. Jadi tidak ada email yang dikatakan benar-benar 100% aman. Kemudian insecure emails allow attackers to intercept personal and sensitive information of the user. Jadi karena kerentanannya itu si penyerang itu bisa mengintercept ya,
melakukan intersepsi secara pribadi, data-data pribadi, dan informasi yang sensitif yang penting dari si pengguna. If not secure, email sent atau received can be forged or read by others. Jadi kalau tidak aman itu, si email itu bisa si email yang terkirim ya atau yang diterima itu bisa dipalsukan atau diubah ya oleh si penyerang ya yang telah mengakses email kita. Emails are one of the source of viruses and various malicious program ya. Jadi dalam sebuah email itu bisa terdapat beberapa sumber seperti virus ataupun malware yang lainnya yang terkandung di dalam lampirannya. It is necessary to secure emails to have safer communication and to protect privacy. Jadi itu sangat penting ya, di mana kita harus mengamankan email supaya kita memiliki komunikasi yang lebih aman untuk melindungi privasinya kita. Privasi pengiriman email, apa yang kita kirimkan, data-datanya seperti itu. Oke, kita lanjut saja karena ini masih sedikit ke flow yang kedua, yakni email security threat. Ancaman di keamanan email ya. Yang pertama ada malicious user redirection ya. Jadi kalau ada kata malicious itu sudah pasti ancaman ya ataupun jahat ya. Mails may contain links that websites hosting malware and pornographic material. Jadi email-email yang kita terima itu mungkin saja mengandung terdapat link-link yang mengarah ke website-website yang berisi malware dan bahan-bahan bersifat pornografi. Kemudian malicious email attachment, lampirannya ya, attachment. Attachment may contain a virus, trojan, worms, keylogger, dan lain-lain. Dan opening saat attachment infects the computer. Jadi lampiran yang kita terima dari email itu bisa saja mengandung virus, trojan, dan lain-lain ini. Kemudian membuka email yang ada lampirannya ini bisa saja mengakibatkan komputer kita terinfeksi. Kemudian phishing. Phishing mails lure victims to provide personal data ya. Jadi kalau kalian masih ingat, phishing itu adalah sebuah serangan yang melakukan duplikasi tampilan dari website yang asli ya. Namun kita arahkan ke alamat website yang kita miliki sendiri. Jadi tujuannya adalah ketika si pengguna itu tertipu ya, dia akan melihat, oh ini adalah antarmuka tampilan website yang benar, dianggapnya seperti itu. Nah nanti dia akan lakukan login, nanti dia akan lakukan apapun yang data-data pentingnya, username, passwordnya dimasukin di situ. Nah itu akan terekam ke database si penyerangnya. Makanya dikatakan di sini, email yang bersifat phishing itu menggoda ya, menggoda si korban untuk memberikan personal datanya ke website itu. Kemudian spamming. The user may receive spam email, may contain malware allowing attackers to take control of the user. Nah, dikatakan di sini, email-email yang terima si korban itu bisa yang bersifat malware dan mengakibatkan si pengguna komputer pengguna itu diambil alih kontrolnya oleh si penyerang. Jadi jangan sekali-sekali membuka email-email yang bersifat spam ya. Kita bisa mencirikannya dengan cara ataupun dengan melihat banyak sekali email-email yang sejenis yang masuk ke inbox-nya kita. Atau secara otomatis itu sudah difilter sama si Google Mail-nya masuk ke folder spam. Kemudian hoax atau chain mail. The user may receive hoax email that contain false information telling him atau her to forward the email. Jadi sudah jelas ya, ada email yang hoax, pasti informasi di dalamnya yang palsu. Yang menyuruh kita untuk forward email itu ke tempat-tempat yang lain.
atau yang lainnya, tergantung dari konten hoax emailnya. Nah, lampiran-lampiran email yang bersifat berbahaya ya. Email attachment are major email security threat as they offer attackers easiest and most powerful ways to attack a PC. Jadi dikatakan di sini, lampiran email itu adalah ancaman terbesar dari keamanan komputer ya, di mana mereka bisa dengan mudah dan dengan powerful caranya untuk masuk menyerang ke PC kita. Kemudian most malicious attachment install a virus, trojan, spyware, or any other kind of malware code as soon as you open them. Jadi dikatakan di sini lampiran-lampiran itu akan sesegera mungkin ya, secepat mungkin. Ketika kita klik, kita buka itu lampiran yang berbahaya, itu akan secepat mungkin, sesegera mungkin akan terinstall di PC-nya kita. Nah, jadi contoh dari email yang berisi lampiran-lampiran yang berbahaya itu seperti ini. Ya, kalian bisa lihat. Kita lanjut. Caution. Perhatian ya. Himbauan, save and scan all email attachment before opening them ya. Jadi kalau kita menggunakan aplikasi Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook yang tadi, kita bisa pakai ini. Fitur-fitur yang ada di slide ini ya. Kita bisa kita bisa save sama scan ya. Kita bisa simpan lampiran, kemudian kita bisa scan dulu tanpa membuka itunya. Ya. Kemudian check if the email is from one of your contacts. Ya. Jadi kita harus memastikan apakah email itu benar dari kontak yang kita kenal. Kemudian check if the email was ever received from the source. Jadi kita harus juga memeriksa apakah email itu pernah ya, diterima dari sumber-sumber yang kita punya atau kita miliki ya. Jadi maksudnya ya harus kita kenali dulu ya sumber-sumbernya itu. Kemudian never open an email attachment from unreliable sources. Jadi jangan pernah membuka email yang tidak dikenali ya dari sumber-sumber yang tak dikenal. Kan kita bisa lihat ya. Oke, emailnya kita buka ya, tapi jangan sampai kita klik lampirannya atau kita klik link yang ada di kontennya itu. Jadi kita buka aja, terus kita lihat, oh ini email dari siapa? Kan ada di data metadatanya itu ya. From, subject, ya dari siapa, subjeknya apa. Nah, kita bisa lihat from itu dari mana. Kemudian check if the subject line and name on the attachment are correlated with each other. Jadi kita harus memeriksa lampiran dengan subjeknya itu korelasi ya, ada hubungannya atau tidak. Kemudian do not open attachment with suspicious or unknown file extension. Jadi jangan sekali-sekali kita mengklik lampiran dengan ekstensi yang aneh seperti ini. Kemudian spamming. Spamming is the use of the email system to send unsolicited bulk message indiscriminately overloading the user's inbox ya. Jadi seperti yang kalian tahu, kalau orang nyepam pasti akan ada banyak email yang masuk ke inbox-nya dia dari beberapa sumber, bisa dari satu sumber, bisa dengan konten yang hampir mirip gitu ya. Kemudian spam emails may contain malicious computer program such as virus and trojan. Jadi email spam ini juga bisa berisi atau mengandung malicious yang berbahaya dan virus-virus. According to Symantec, spam makes up 89% dari seluruh email traffic. Jadi dikatakan dari sumber Symantec ini, email yang berisi spam itu 89% dari seluruh email yang ada. Ya, jadi kita bayangkan kalau ada 1 juta email, berarti 890 ribunya adalah email spam. Nah ini kalau di
terpecah menjadi berdasarkan kontinen, benua Eropa, Asia, Amerika Latin, Afrika, Amerika Utara, dan Oseania. Countermeasure ya, bagaimana cara kita menanganinya? Avoid opening spam message, hindari membuka email-email pesan-pesan yang spam. Kemudian report suspicious email as spam. Kemudian kita bisa laporkan ya. Kan kalau kita buka itu ada saran ya atau pertanyaan seperti itu, apakah ini spam atau tidak, kita bisa report gitu. Kemudian do not use official email address while registering with any website. Jangan pernah sekali-sekali kita menggunakan email resmi ya untuk daftar ke website-website. Email resmi itu maksudnya email misalnya di kampus ya, ada email student, ada email dosen, nah itu kan email resmi. Kemudian use a different email address when posting message to any public forum ya. Jadi kita bisa menggunakan email yang berbeda ketika kita melakukan posting message ke website-website. Kemudian never follow the links in spam message. Jangan pernah klik link yang ada di situ. Use the email client spam filter and anti-spamming tool ya. Kita bisa menggunakan pihak ketiga aplikasinya. Misalnya ini spam fighter ya. Kalian bisa pelajari dan bisa coba. Kemudian hoax and scam email. Nah, contohnya ya sudah pasti ya. Email-email yang hoax berisi informasi palsu. Kemudian scam itu penipuan ya. Jadi memang kontennya terlihat bagus sekali, terlihat secara bahasanya bagus, rapi, seperti asli yang meyakinkan kita. Namun itu adalah palsu. Pemiliknya, pemilik emailnya itu palsu. Kemudian Nigerian scam. Nah, kenapa dikatakan Nigerian scam? Is a form of advance payment of money or money transfer ya.